Perdagangan di masa kini tidak hanya dilakukan di pasar konvensional. Kini perdagangan saham, valuta asing, dan surat berharga lainnya pun telah dilakukan oleh banyak orang. Secara umum, pengertian pasar modal adalah pasar abstrak sekaligus pasar konkret, dengan barang yang diperjualbelikan adalah dana yang bersifat abstrak, dan bentuk konkretnya adalah lembar surat-surat berharga di bursa efek. Dijelaskan pula oleh J. Bogin bahwa bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan efek. The Jakarta Automated Trading System atau JATS. Bursa efek Indonesia menganut sistem order driven market atau pasar yang digerakkan oleh order-order dari pialang dengan sistem lelang secara terus-menerus. Pembeli atau penjual yang hendak melakukan transaksi harus menghubungi perusahaan pialang. Perusahaan pialang membeli dan menjual efek di lantai bursa atas perintah atau permintaan investor. Akan tetapi, perusahaan pialang juga dapat melakukan jual beli efek untuk dan atas nama perusahaan itu sendiri sebagai bagian dari investasi portofolio. Dengan menggunakan JATS, order-order tersebut diolah oleh komputer yang akan melakukan matching dengan mempertimbangkan prioritas atau price dan waktu atau time, yang digabungkan adalah price and time priority. Tata cara perdagangan. Segmen pasar di bursa. BI menggolongkan perdagangan saham dalam 3 segmen pasar. Yang pertama, pasar reguler. Pasar reguler adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous action market oleh anggota bursa efek melalui JATS, dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa atau T+3. Yang kedua ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan atau non-continuous action market, dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. Baik, yang selanjutnya pasar tunai. Pasar tunai bisa disebut juga dengan pasar reguler tunai, merupakan pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous action market oleh anggota bursa efek melalui JATS, dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Terus selanjutnya ada tata cara perdagangan. Yang pertama ada satuan perdagangan. Pertama, perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot efek, atau kelipatannya. Satu satuan perdagangan atau round lot saham ditetapkan 500 saham. Yang kedua, perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau round lot. Di situ ada daftar satuan perubahan harga atau fraksi ya. Terus selanjutnya ada jam perdagangan. Yang pertama, jam perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi. Pertama, Senin sampai dengan Kamis, sesi 1 pukul 9.30 sampai dengan jam 12.
Sesi kedua pukul 13.30 sampai dengan jam 4. Yang kedua, Jumat sesi 1 pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Sedangkan sesi kedua pukul 14 sampai dengan pukul 4 sore. Terus yang kedua ada jam perdagangan pasar tunai. Yang pertama, Senin sampai dengan Kamis sesi 1 pukul 9.30 sampai dengan jam 12. Yang kedua, Jumat sesi 1 pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Terus di slide selanjutnya merupakan biaya dan pekerjaan transaksi efek saham, yakni perpajakan. Yang pertama, berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, penerapan pajak menghasilkan PPh atas transaksi saham adalah sebagai berikut. Penghasilan atas transaksi saham di bursa dikenakan PPh final 0,1% dengan landasan hukum PP nomor 41 tahun 1994, pasal 1 PP nomor 14 tahun 1997. Terus yang kedua, pembagian uang tunai dividen dikenakan PPh tarif umum 20% dengan landasan hukum pasal 4 ayat 1 dan pasal 23 Undang-Undang PPh nomor 17 tahun 2000. Baik, slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mekanisme jual beli saham di Bursa Efek. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan untuk dapat melakukan sebuah transaksi jual beli saham adalah Anda harus menjadi seorang nasabah di sebuah perusahaan efek Indonesia atau biasa disebut dengan BAE. Jika Anda ingin menjadi seorang investor, maka Anda harus terlebih dahulu menjadi seorang nasabah, atau secara sederhananya, Anda harus mendaftar dan membuka rekening bank di sebuah perusahaan bursa efek. Setelah Anda membuka rekening bank dan telah resmi menjadi seorang nasabah, maka Anda akan resmi menjadi seorang investor juga, dan Anda sudah bisa melakukan sebuah kegiatan investasi di perusahaan yang memang berpotensi memberikan dividen cukup besar bagi Anda. Selanjutnya, persyaratan untuk transaksi di pasar reguler. Untuk melakukan transaksi di pasar reguler, investor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, total saham memenuhi standar 1 lot, yakni 500 lembar untuk saham sektor perbankan, 500 lembar per lot. Yang kedua, pergerakan harga praksi di bursa ditetapkan sebagai berikut. Untuk saham ditetapkan per 20 Oktober 2000, A. Untuk harga saham kurang dari Rp500 ditetapkan praksi sebesar Rp5 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp50. B. Untuk harga saham dengan rentang Rp500 sampai Rp5.000 ditetapkan praksi sebesar Rp25 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp250. C. Untuk harga saham Rp5.000 atau lebih ditetapkan praksi sebesar Rp50 dengan setiap kali maksimum perubahan sebesar Rp500. Pasar negosiasi atau over the counter atau yang biasa disingkat dengan OTC merupakan pasar di luar bursa efek di mana harga dari efek ditentukan dengan sistem negosiasi tawar-menawar secara langsung antar pembeli dan penjual di Indonesia. Obligasi diperjualbelikan dengan mekanisme OTC. Dengan kata lain, transaksi di luar bursa adalah transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek yang melakukan transaksi di luar bursa wajib mengirimkan konfirmasi atas transaksi di luar bursa kepada perusahaan efek lain atau pihak lain yang menjadi pihak dalam transaksi di luar bursa pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan. Baik, teman-teman, berdasarkan mekanisme perdagangan saham yang telah kami sampaikan, para calon investor dan perusahaan yang hendak melakukan penawaran sebaiknya memahami dan melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena transaksi saham di pasar modal memiliki resiko yang sangat tinggi.
Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 7 tentang mekanisme perdagangan efek. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yes, sekian.